Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat STEM hebat, selamat datang di YouTube channel SMPN 4 Madiun Official. Senang sekali saya Dinar Ekawati kembali menemani kalian dalam program Kejar Prestasi, kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Stay hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus menjaga kesehatan, apalagi kita berada di tengah pandemi COVID-19. Nah, stay hebat, hari ini kita akan belajar online mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama narasumber kita, Ibu Reni Yuhana, SPD MPD. Beliau adalah guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Materi ini dihadirkan untuk kalian kelas 9 bab 1 di semester ganjil. Oke, Stepa hebat, sudah siap untuk belajarnya, sudah menyiapkan semua alat tulisnya. Yuk kita langsung saja menemui Ibu Reni Yohana yang sudah berada di studio siar kita SMPN 4 Madiun Official. Silakan Ibu Reni untuk menyampaikan materinya. Halo, Steve Hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Reni berharap kalian senantiasa dalam lindungan Tuhan. Steve Hebat, senang sekali Bu Reni mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan kalian. Sebenarnya Bu Reni sudah kangen sekali untuk bertemu dengan kalian, belajar dengan kalian. Namun karena kita masih dalam kondisi COVID-19, kita masih belum diizinkan untuk tatap muka, tetapi tidak ada salahnya. Kali ini kita akan belajar melalui daring. Dan pesannya Bu Reni, jaga kesehatan kalian dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Stay hebat, walaupun kita dalam masa pandemi, tentu saja Bu Reni berharap kalian harus tetap aktif, jangan malas-malas di rumah, jangan bangun siang dan sebagainya. Kalian harus tetap beraktivitas seperti biasa. Tentu saja jaga jaraknya, pakai maskernya, dan sering cuci tangannya, jangan lupa. Oke, stay hebat. Kalau kita belum bisa bertemu, maka kali ini kita akan belajar melalui daring, yaitu melalui channel SMPN 4 Official. Kita akan belajar bersama-sama. Bu Reni akan mendampingi kalian dengan materi letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Bu Reni sambil duduk ya, biar lebih santai lagi. Oke, Steve hebat. Kali ini materi kita yaitu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Dalam mempelajari bab 1 ini, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, setelah atau selama proses pembelajaran sampai selesainya proses pembelajaran, diharapkan kita bisa menunjukkan letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Yang dua, menganalisis pengaruh letak terhadap iklim di benua Asia dan benua lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan pembagian benua Asia dan benua lainnya. Dan yang terakhir yaitu membuat peta pembagian wilayah benua Australia. Jadi untuk membuat peta mungkin nanti kalian dengan mempelajari satu peta saja diharapkan untuk peta-peta yang lain akan gampang. Baik, saya lanjutkan ke materi. Yang pertama yaitu benua yang ada di dunia. Kita lihat di situ
benua yang ada di dunia. Ada yang menyebut di situ kita mempunyai 5 benua, 6 benua, dan sebagainya. Kalian tidak usah memperhatikan itu. Yang jelas di situ kalian harus tahu pada intinya ada benua Asia, ada benua Eropa, benua Amerika, Afrika, dan Australia. Ada lagi yang membahas lagi atau menambahkan dengan Antartika yang ada di Kutub Selatan. Dan ada juga yang di situ, kenapa kok di sini Bu Reni hanya menyebutkan 5 sementara yang lain ada 6 dan ada yang bilang 7 dan sebagainya. Di situ seringkali orang menyebut mungkin benua Amerika dibagi menjadi benua Amerika Utara dan Selatan, atau mungkin Asia dan Eropa disebutkan menjadi satu sehingga menjadi Eurasia. Tidak ada masalah. Yang jelas pada intinya kalian harus tahu di situ ada Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia. Kita mulai yang pertama yaitu benua Asia. Benua Asia itu adalah salah satu benua yang ada di dunia di mana kita tinggal di situ. Dan nanti kalau kalian sudah mempelajari buku kalian atau nanti kamu sudah mendapatkan materi mungkin googling dan sebagainya, atau kalian mengikuti dari YouTube channel kita SMPN 4 Madiun Official, mungkin kalian nanti akan mendapatkan informasi yang banyak mengenai benua Asia. Kita lihat dulu, di situ adalah letak dari benua Asia. Kalau kita berbicara letak, maka kalian harus ingat ada letak astronomi dan letak geografi. Letak astronomi adalah letak suatu daerah dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya. Sebenarnya materi itu sudah pernah kalian pelajari, mulai dari kelas 6 SD sudah ada, kelas 7 juga dipelajari lagi. Kali ini di kelas 9 kita akan pelajari lagi lebih mendalam. Oke, sahabat, untuk letak astronomi dari benua Asia, Asia berada di 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Kalau tadi dalam tujuan pembelajaran di situ sudah Bu Reni sebutkan menganalisis letak dari benua Asia dan benua lainnya terhadap iklim. Maka kita nanti akan gabungkan dengan atau kita hubungkan letak dari benua Asia terhadap iklim yang ada di Asia. Sebelum saya menggabungkan atau menganalisis mengenai letak benua Asia terhadap iklim, kalau tadi sudah saya sampaikan letak astronomi, maka kita akan lihat juga mengenai letak geografinya, di mana secara geografi benua Asia berbatasan dengan di sebelah selatan yaitu Samudra Indonesia, kemudian di sebelah barat yaitu ada Laut Tengah, terusan Suez, kemudian Laut Merah, kemudian ada pegunungan Ural dan Laut Kaspia, sementara di sebelah timur dibatasi oleh Samudra Pasifik dan di sebelah utara adalah berbatasan dengan Samudra Arktik. Nah, dari situ maka kita akan bisa lihat bagaimana pengaruh letak itu terhadap iklim. Kita lihat di sini. Untuk letak astronominya, karena tadi secara astronomi berada di 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, maka iklim yang dimiliki iklim matahari yang dimiliki oleh benua Asia yaitu tentu saja antara 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang utara dia beriklim tropis.
Sementara untuk yang 23,5 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara beriklim subtropis atau ada yang menyebut sedang, dan yang 66,5 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara itu adalah beriklim dingin. Berarti di benua Asia juga mengalami atau ada yang di situ mengalami 4 musim, yaitu yang berada di iklim subtropis dia mengalami 4 musim, dan ada juga yang selalu di situ menikmati apa istilahnya udara yang dingin yang berada di daerah Asia bagian utara. Siapa hebat? Tadi kita juga sudah melihat bahwa batas-batas dari benua Asia tadi tidak hanya dibatasi oleh daratan tetapi juga lautan. Dan kalau kita lihat dari peta yang ada di situ, maka daratan Asia merupakan daratan yang luas. Sehingga untuk iklim fisis di situ, maka di daerah Asia selain iklim kontinental atau iklim darat, di situ benua Asia juga dipengaruhi oleh iklim laut atau iklim maritim. Walaupun di Asia tidak ada gurun yang terlalu luas, tetapi di wilayah Asia juga mempunyai iklim gurun. Nah, itu tadi adalah pengaruh dari letak benua Asia terhadap kondisi iklim yang ada di benua Asia. Adapun luasnya, tadi sudah Breni katakan bahwa benua Asia mempunyai luas yang sangat luas atau bahkan bisa dikatakan terluas di dunia dengan luas kurang lebih 44 juta kilometer persegi. Luas sekali anak-anak. Kondisi ini nanti tentu saja selain membawa keuntungan juga ada kekurangannya. Itu nanti bisa kalian pelajari lebih jauh dalam bahasa kita di pertemuan berikutnya. Oke, Stepa hebat. Kita lihat di situ dalam materi kita berikutnya, yaitu benua Asia. Tadi untuk batas-batasnya tadi sudah kita bahas. Kemudian kita lihat dalam bahasan yang berikutnya, yaitu pembagian dari benua Asia. Karena di wilayah Asia merupakan wilayah yang luas, maka pembagiannya pun juga luas anak-anak. Wilayah mana saja atau bagian apa saja yang ada di benua Asia? Asia terbagi menjadi Asia Tengah, kemudian Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Nah, kalau kita amati dari pembagian benua yang ada di situ, kita berada di benua Asia bagian mana? Ayo, yang mana? Tentu saja kita berada di Asia Tenggara. Yaitu kalau kamu lihat di peta itu, Indonesia berada di daerah yang sebelah utara, yang ada warna kuning itu yang merupakan daerah kepulauan. Jadi yang berwarna kuning itu adalah wilayah Asia Tenggara yang terdiri dari 10 negara. Indonesia berada di dalamnya. Selanjutnya kita akan lihat mengenai wilayah-wilayah yang ada di masing-masing bagian dari benua Asia. Kita lihat di situ, karena tadi ada Asia Barat, maka negara mana saja yang ada di Asia Barat? Dalam slide sudah terlihat banyak sekali negara yang ada di Asia Barat. Ada 17 negara yang ada di situ, yang antara lain yaitu Afghanistan, Arab Saudi atau orang menyebut Saudi Arabia, kemudian Bahrain, Iran itu berbeda ya, antara Irak dan Iran itu berbeda, kemudian Israel, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestina, ini yang
masih kondisinya masih kondisi politiknya ya masih naik turun. Kemudian Qatar, Siprus, Suriah, Turki, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania. Kalau nanti kalian sudah mempelajari baik di bukumu maupun kalian nanti googling, kalian akan bisa melihat berapa luas dari negara itu, ibu kotanya di mana, kemudian bentuk pemerintahannya apa, mata uangnya, bahasanya, dan masih banyak lagi keterangan-keterangan yang lainnya. Itu tadi untuk Asia Barat. Kita lihat selanjutnya yaitu Asia Selatan. Asia Selatan ini kalau kamu mungkin suka lihat film yang ada di televisi ya, mungkin ini sering dikenal dengan Bollywoodnya. Jadi di situ ada Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Kalau kamu lihat di televisi kalian akan bisa melihat perbedaan antara orang-orang yang ada di negara kita dan yang ada di daerah Asia Selatan atau yang biasanya kalau kamu lihat film Bollywood begitu. Nah, di situ nanti kalian juga akan melihat bisa melihat berapa luas wilayah atau masing-masing negara yang ada di Asia Selatan. Kemudian ibu kotanya di mana, misalnya India, ibu kotanya di mana. Tentu saja kalian pasti akan ingat kalau India itu ada di New Delhi. Kemudian bentuk pemerintahannya apa, nanti kalian juga bisa mempelajari lewat buku yang sudah kalian miliki. Mata uangnya apa, nanti kalian juga bisa melihat. Kemudian bahasanya, suku bangsanya, dan sebagainya. Tentu saja keterangan-keterangan atau pengetahuan-pengetahuan itu harus kamu dapatkan. Dari sini Bu Reni tidak mungkin akan bisa menyebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu dan sebagainya, sehingga kalian harus aktif. Aktif apa? Aktif mencari informasi. Lewat apa? Literasi yang harus kamu gunakan. Kalian sudah menjadi anggota perpustakaan SMP Negeri 4 Madiun. Kalian bisa mencari informasi di situ. Kalian sudah melihat koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan SMP Negeri 4 Madiun, termasuk e-booknya. Atau biasanya anak-anak atau kalian lebih suka googling dari Mbak Google. Tidak ada masalah, yang jelas dari rasa ingin tahumu, kalian akan berusaha mencari tahu. Dari mencari tahu, akhirnya kalian menjadi tahu. Kalau sudah tahu, akhirnya terekam dalam ingatan kalian. Sewaktu-waktu kalian butuhkan, kalian bisa ambil informasi yang sudah kalian simpan di otak kalian. Nah, itu tadi untuk Asia Selatan. Kita lihat berikutnya yaitu Asia Tenggara yang tadi sudah Bu Reni bahas atau sudah kita lihat, kita berada di Asia Tenggara. Negara mana saja yang ada di situ? Kalau Bu Reni tadi menyebutkan ada 10 negara, sementara di slide kok ada 11 negara, perhatikan di situ. Timor Leste yang paling bawah. Jadi untuk Asia Tenggara ada Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kampuchea, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Yang terakhir adalah Timor Leste. Timor Leste, kalian tahu dia adalah negara baru yang memerdekakan diri dari wilayah Indonesia atau melepaskan diri dari wilayah Indonesia. Dia sudah mendaftarkan diri menjadi anggota ASEAN atau yang negara-negara yang ada di Asia Tenggara, namun dia belum diterima, tapi masih dalam proses masuk menjadi wilayah yang ada di situ. Kita tidak usah mempermasalahkan itu.
Kalau tadi sudah kita lihat mengenai negara yang ada di Asia Tenggara, bagaimana dengan negara bagian Asia yang lain? Nah, bahasan berikutnya yaitu Asia Tengah. Wilayah Asia bagian tengah, di situ ada 7 negara, yaitu Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Jadi yang ada istan-istannya itu, nah itu berada di bagian tengah. Kemudian yang terakhir yaitu Asia Timur. Perhatikan untuk Asia Timur. Asia Timur itu biasanya kalau kalian melihat acara di televisi yaitu apa itu yang Korea itu. Nah itu jadi baik itu apa ya istilahnya film-film Korea, lagu-lagu Korea yang sering kalian nikmati itu, yang sering kalian hafalkan itu, yang sering kalian sukai itu berasal dari Asia Timur. Wilayahnya yaitu Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Mongolia, RRC atau orang menyebut Cina atau ada yang menyebut Tiongkok, dan Taiwan. Stay hebat anak-anakku sekalian, walaupun kamu suka dengan film-film lagu-lagu Korea, jangan lupa kalian juga harus sayang dengan budaya kalian sendiri. Karena apa? Siapa lagi yang akan memelihara budaya kalian, yang akan apa istilah nguri-nguri budaya kita kalau bukan kita sendiri? Sehingga kamu boleh jatuh cinta pada budaya lain atau negara lain, tetapi jangan lupa budaya kita juga harus kita lestarikan. Hebat kalau tadi ada Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Bagaimana dengan Asia Utara? Asia Utara merupakan bagian dari negara Rusia, di mana di situ sebenarnya secara fisik dia berada di benua Asia, tetapi secara budaya dia tidak mau dimasukkan ke dalam kelompok benua Asia, tetapi dia masuk ke benua Eropa. Nah, anak-anak, hebat, itu tadi bahasan kita mengenai benua Asia. Kalau dalam judul tadi adalah benua Asia dan benua lain, maka di sini yang kita bahas tidak hanya benua Asia saja. Kita lanjutkan dengan benua berikutnya, yaitu benua Eropa. Kenapa Bu Reni membahas dulu benua Eropa? Karena benua Eropa wilayahnya dekat dengan benua Asia. Dan tadi secara fisik memang ada negara yang tergabung secara budaya ke dalam benua Eropa, tetapi dia berada di benua Asia. Makanya tadi di awal saya sudah menyebutkan juga bahwa tidak jarang orang menyebut Eurasia. Karena apa? Ini tadi alasannya. Jadi kalian sudah bisa menjawab kenapa disebut Eurasia, karena ini. Untuk benua Eropa, kita lihat mengenai benua Eropa. Jadi kalau tadi di benua Asia kita lihat letaknya, di Eropa kita juga akan lihat letak dari benua Eropa dulu. Kita lihat di situ. Benua Eropa terletak di secara astronomis ya ini 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara, 9 derajat bujur timur, dan 60 derajat bujur timur. Oke, kalau kita lihat dari letak astronominya, maka tentu saja kalian bisa melihat bagaimana mengenai iklimnya. Iklimnya bagaimana? Kalau kita lihat dari letak astronominya, maka wilayah Eropa yang terletak antara 35 derajat lintang utara sampai pada 66 derajat lintang utara itu adalah beriklim subtropis yang memiliki
4 musim. 4 musim itu apa? Saya rasa kalian sudah tahu, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Itu. Bagaimana letak yang lainnya? Wilayah Eropa yang terletak antara 66,5 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara tentu saja beriklim dingin. Itu step hebat. Kemudian kalau kalian lihat di situ yang berwarna kuning dan berwarna abu-abu, maaf saya agak itu batuk, tapi tidak positif, tetap sehat Bureni hari ini. Moga-moga sehat terus, amin. Yang berwarna kuning dan abu-abu tentu saja lebih luas yang abu-abu. Dengan demikian tentu saja kalau kita menyebutkan luas dari Eropa, maka pasti luasnya lebih sempit dari benua Asia. Luas dari benua Eropa kurang lebih 10.355.000. Kalau wilayah Asia tadi kan 44 juta kilometer persegi. Nah, di sini untuk Eropa hanya 10.355.000 kilometer persegi. Saya lanjutkan untuk batas-batas. Kalau tadi letak astronominya, kita lihat di sini adalah letak geografi. Yaitu kalau kita lihat batas-batas dari benua Eropa, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Samudra Arktik itu adalah samudra yang selalu membeku di situ, sehingga kondisinya tentu saja dingin. Kemudian sebelah selatan dibatasi oleh Laut Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan di sebelah timur, tentu saja tadi sebelah timur yaitu benua Asia. Tadi antara Eropa dengan Asia dibatasi oleh suatu pegunungan yang memanjang dari utara ke selatan, yaitu pegunungan Ural. Pengaruhnya apa di situ? Pengaruhnya dari wilayah geografi tadi, karena di Eropa juga mempunyai laut atau dikelilingi oleh laut, maka iklim laut juga dimiliki oleh benua Eropa. Kemudian iklim darat juga dimiliki karena Eropa juga mempunyai wilayah daratan yang luas. Jadi kalau kita lihat dari letaknya, baik letak astronomi dan letak geografi akan berpengaruh pada iklim yang ada di Eropa, yaitu tadi iklim apa saja? Yaitu iklim subtropis yang mempunyai 4 musim, iklim dingin, kemudian ada iklim kontinental, dan ada iklim maritim. Itu ya pengaruh luas. Oh iya, perlu kalian lihat anak-anakku, Stipa hebat. Ada iklim Ugahari. Tadi untuk Asia juga begitu ya, perhatikan. Untuk iklim Ugahari itu adalah iklim di mana terdapat perbedaan temperatur yang tinggi antara suhu tertinggi dengan suhu terendah. Biasanya berada di daerah gurun pasir atau wilayah daratan yang luas yang tidak terhalang oleh istilahnya tumbuh-tumbuhan, yang kalau tumbuh-tumbuhan itu nanti akan berpengaruh juga pada kandungan air yang ada di situ. Biasanya di daerah gurun iklim Ugahari itu berlaku. Di daerah gurun pasir kalau waktu panas dia akan panas terik sekali, dan waktu dingin akan dingin sekali, sehingga terjadi yang namanya iklim Ugahari. Sesuai dengan artinya tadi terdapat perbedaan temperatur antara suhu tertinggi dan suhu terendah. Itu untuk benua Eropa. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nanti mau ditanyakan, kita nanti bisa menyampaikan lewat grup WA ya. Nanti bisa kalian sampaikan, atau mungkin pada waktu kita belajar ada link yang bisa kalian gunakan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Baik, Stipa hebat. Untuk pembagian wilayahnya bagaimana? Kita lanjutkan dengan pembagian wilayah.
di mana di situ tadi sudah seperti benua Asia. Untuk Eropa, di situ ada Eropa Barat, Eropa Tengah, Eropa Selatan, Eropa Timur, dan Eropa Utara. Kita lihat satu persatu dari wilayah Eropa, mulai dari Eropa Barat. Kita lihat step hebat untuk Eropa Barat, itu banyak negara yang mungkin kalian sudah pelajari atau kalian sudah bisa kunjungi. Tentu saja kalau berkunjung itu kalau sekarang tidak harus menuju ke negara itu ya, kalian bisa berkunjung melalui Google. Oke, jadi kita lanjutkan negara mana saja. Ada Belanda, Belgia, Inggris, Irlandia, Jerman, Luksemburg, dan Prancis. Nah, mungkin kalau kalian yang hobi sepak bola, nah di situ ada klub sepak bola yang terkenal di situ. Baik, nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut lewat buku kalian dan mungkin kalian bisa cari info dari mana saja. Selanjutnya yaitu Eropa Tengah. Kita lihat Eropa Tengah, di situ ada Austria, Ceko, Ingat di situ antara Ceko dan Slovakia berbeda ya. Berarti tadi tidak ada jeda. Jadi Ceko ada Slovakia, ada Hungaria, Polandia, dan Swiss. Memang sejarahnya Ceko-Slovakia itu pernah menjadi satu, tetapi untuk sekarang dia berdiri sendiri. Untuk Eropa Selatan, di situ ada 13 negara: Albania, Andorra, Bosnia, Italia, Kroasia, Macedonia, Monaco, Portugal, San Marino, Slovenia, Spanyol, Vatikan, dan Yunani. Nah, ini di daerah ini tentu saja banyak yang mungkin yang sudah kalian kenal. Kalau tadi klub sepak bola, di sini juga ada. Kemudian di situ ada juga negara terkecil di dunia, yaitu Vatikan. Luasnya hanya 0,44 km persegi. Info lebih lanjut nanti bisa kalian cari. Selanjutnya yaitu Eropa Timur, ada Belarusia, Bulgaria, Estonia, Georgia, Latvia, Lituania, Moldova, Rumania, Rusia, dan Ukraina. Sementara untuk Eropa Utara, di situ ada Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Itu tadi untuk Eropa. Kita lanjutkan mengenai benua Amerika. Nah, kita menuju ke Amerika hari ini. Amerika di sini merupakan benua yang disebut dengan benua meridian, karena kalau kita lihat di situ maka wilayahnya membentang dari utara sampai ke selatan, dan iklim yang ada di dunia itu dia miliki semuanya. Kita lihat letak astronominya. Letak astronomi dari benua Amerika yaitu 63 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan, 35 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur timur. Kalau kita lihat dari situ, iklim apa saja yang ada di situ? Tadi sudah Brian katakan, berarti ada tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Nah, itu semua dimiliki. Dan kalau kamu lihat di situ, maka wilayah Amerika juga mempunyai daratan yang luas dan juga di situ dikelilingi oleh lautan. Maka iklim kontinental dan iklim maritim juga dimiliki. Karena di situ ada gurun, maka iklim ukari juga dimiliki oleh benua Amerika. Luas benua Amerika ada 42.057.100 km persegi, hebat, luas sekali. Dan kalau kita lihat dari batas-batasnya, maka kalian nanti akan bisa melihat di situ. Di sebelah utara di situ adalah Samudra Arktik, di sebelah selatan adalah Samudra Pasifik, kemudian ada Samudra Atlantik dan ada Laut Weddell. Sebelah timur yaitu Samudra Atlantik dan di sebelah barat adalah Samudra Pasifik.
Itu untuk batas-batasnya. Kita lihat sekarang pembagian wilayahnya. Secara wilayah, Amerika terbagi menjadi Amerika Utara, kemudian Kepulauan Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Biasanya Kepulauan Karibia dan Amerika Tengah itu jadi satu. Amerika Serikat di mana? Amerika Serikat berada di sebelah utara. Amerika Utara yang berwarna oranye, yang hijau itu adalah Kanada. Kita lihat wilayah-wilayahnya, yaitu pertama Amerika Utara. Amerika Utara tadi sudah disebutkan oleh Bu Reni, ada Amerika Serikat dan Kanada. Info mengenai Amerika Serikat dan Kanada nanti cari tahu di bukunya ya. Lanjut, Amerika Tengah. Wah, ini Amerika Tengah ini banyak negara yang ada di situ karena termasuk Kepulauan Karibia. Nah, itu ada pulau-pulau kecil yang ada di situ. Itu menjadi satu dengan Amerika Tengah. Mana saja yang masuk di situ? Ada Chile, Dominika, El Salvador, kemudian Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Kepulauan Bahama, Costa Rica, Kuba, Meksiko, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Republik Dominika, San Lucio, San Vincent, dan Grenadines atau Grenadines, kemudian Trinidad dan Tobago. Nah, kalau kami ingin tahu berapa luasnya, ibu kotanya, bentuk pemerintahannya, mata uangnya, dan bahasanya atau suku bangsa yang ada di situ, nanti pelajari lebih lanjut. Literasinya tetap ya, jangan lupa walaupun di sini Bu Reni sudah menjelaskan, tapi kalian harus tetap untuk melihat lebih jauh, kalian harus buka lagi bukunya. Atau kalau perlu, tadi sudah saya katakan, tanya Mbak Google. Nggak ada salahnya, tapi kalian harus bisa bedakan untuk pelajaran di sini, bukan untuk yang lain. Lanjutkan Amerika Selatan, situ ada Argentina, Bolivia, Brasilia, Chile, Ekuador, Guyana, Guyana Prancis. Jadi Guyana ini ada dua, Guyana yang berdiri sendiri sebagai negara republik dan Guyana yang menjadi wilayah persemakmuran Prancis. Kemudian ada Paraguay, Peru, Suriname, kemudian Uruguay dan Venezuela. Kalau Bu Reni menyebutkan Suriname, di situ banyak orang-orang yang pandai berbahasa Jawa di situ. Karena pada waktu dulu penjajahan banyak orang-orang Indonesia yang dibawa ke Suriname. Kita lanjutkan, kalau tadi Amerika, kita menuju ke Afrika. Afrika ini tidak asing lagi buat kalian, disebut juga dengan benua hitam. Karena apa? Kamu tahu sendiri alasannya. Banyak suku bangsa atau orang-orang yang berkulit putih yang ada di sana, maka disebut dengan benua hitam. Dan juga kalau kita lihat dari kesuburan tanahnya sangat kurang subur, walaupun memang ada di daerah-daerah tertentu yang subur, sehingga itu dikatakan bahwa untuk harapan mendapatkan kekayaan yang berlimpah di daerah gurun tentu saja akan sedikit kesulitan. Nah, makanya kenapa disebut dengan benua hitam. Kalau kita lihat dari letak astronominya di situ 30 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Letak itu apa pengaruhnya terhadap iklim? Iklim matahari akan ada di situ, yaitu yang berada di 35 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang utara beriklim apa? Subtropis. 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan beriklim tropis, dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 34 derajat lintang selatan beriklim subtropis. Ingat, iklim subtropis mempunyai 4 musim. Luasnya bagaimana? Luasnya di situ ada 30.290.000 kilometer persegi. Luas sekali, step hebat. Kemudian kalau kita lihat dari batas-batasnya, batas-batas dari benua Afrika sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia,
timur berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Itu Stepa Hebat. Terakhir yaitu benua Australia. Benua Australia disebut juga dengan satu benua, satu negara. Ini merupakan benua terkecil yang ada di bumi kita. Nah, kita lihat dulu sebelum kita melihat luasnya, kita lihat letak astronominya dulu. Kalau kamu lihat dari letaknya, maka benua Australia berada di sebelah selatan negara kita. Jadi berarti dia berada di belahan bumi bagian selatan dengan letak 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur. Apa iklimnya? Kita lihat di situ. 10 derajat lintang selatan sampai berapa? 66,5 derajat lintang selatan itu iklimnya tropis, maka wilayah Australia beriklim subtropis. Cuman perlu kalian ingat di situ banyak gurun-gurun yang ada di benua Australia. Hampir bisa dikatakan 2/3 dari wilayah Australia berupa gurun pasir. Yang berada di daerah mana yang banyak penduduknya? Karena yang ada di sebelah barat itu adalah gurun pasir atau kebanyakan gurun pasir, maka penduduk kebanyakan berada di sebelah timur. Oke, kita lihat luasnya. Tadi luas yang paling kecil yaitu 8.945.000 km persegi. Kalau kita lihat dari batas wilayahnya di situ, selanjutnya batas-batas wilayah ya untuk letak geografisnya. Oke, untuk bagian utara berbatasan dengan Laut Timor, kemudian Laut Arafuru, Selat Torres, bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, bagian barat Samudra Hindia, dan bagian timur itu ada Laut Koral, Samudra Pasifik, dan Laut Tasmania. Stepa Hebat, saya lanjutkan dengan pembagian wilayah. Untuk pembagian wilayah di situ, wilayah Australia, di situ tadi sudah saya sebutkan satu negara, satu wilayah. Jadi satu benua itu adalah satu negara, di mana di situ terbagi atas negara-negara bagian. Ada satu ibu kota negara dan lainnya adalah negara bagian. Mana saja yang ada di situ? New South Wales ibu kotanya di Sydney, Victoria ibu kotanya di Melbourne, kemudian Queensland ibu kotanya di Brisbane, Australia Barat di Perth, Australia Selatan Adelaide, kemudian Tasmania di Hobart, Amerika Utara Darwin, dan wilayah ibu kota Australia yang beribu kota di Canberra. Itu tadi Stepa Hebat, ada 5 benua yang sudah kita bahas. Kalau kita lihat rangkumannya bagaimana? Kita lanjutkan, yaitu perhatikan di situ. Kita lihat luas benua di dunia. Asia tadi letaknya di 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Untuk Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia tadi sudah kita sebutkan. Saya langsung saja ke luas. Kalau kita lihat luasnya seperti apa yang Bu Reni sebutkan tadi, yang paling luas adalah benua Asia. Yang kedua yaitu benua Amerika, tadi yang paling luas yaitu Asia 44 juta kilometer persegi, kemudian Amerika 42.057.100 kilometer persegi, kemudian Afrika 30.290.000 kilometer persegi, Eropa 10.355.000 kilometer persegi, dan yang terakhir yaitu Australia 8.945 kilometer persegi. Itu tadi Stepa Hebat. Apa yang kita bahas tadi seperti yang sudah saya tunjukkan di tujuan pembelajaran, kita bisa mengetahui
letaknya, luasnya, kita bisa menganalisa pengaruhnya terhadap iklim, dan kalian nanti diharapkan bisa mengetahui atau membuat pembagian-pembagian atas wilayah itu. Kalian pelajari nanti lebih jauh di rumah ya sayang. Semoga pertemuan kali ini akan membawa manfaat dan akan menambah wawasan kita. Jangan lupa pesannya Bu Reni, walaupun kita tidak tatap muka, tetap belajar dari rumah. Jangan males, jangan hanya kalian fokus ke game atau ke TikTok dan sebagainya. TikTok boleh, game boleh, tapi belajarnya harus tetap. Dan tugas-tugas dari guru harus tetap kalian kerjakan. Setelah hebat, saya rasa cukup di situ pesan dari Bu Reni dan materi yang Bu Reni sampaikan kepada kalian. Tetap semangat, raih prestasi, stay hebat. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni atas penjelasan materinya. Demikian tadi anak-anak Stepa hebat, materi tentang luas benua di dunia dan letaknya yang disampaikan oleh narasumber kita Ibu Reni Yuhana SPD MPD. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kalian semua dan kalian bisa lebih memahaminya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan materi-materi yang hebat lainnya di YouTube channel kesayangan kita SMPN 4 Madiun Official. Tetap semangat, raih prestasi, Stepa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.